Selamat datang. Dunia otomotif sekarang ini lagi di tengah-tengah salah satu pergeseran paling besar dalam sejarahnya. Transisi dari mesin bensin ke kendaraan listrik. Tapi ya, perubahan ini ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar ganti pom bensin sama colokan listrik. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dengan pertanyaan yang cukup nyelekit ini. Coba bayangin nih, ini bukan cuma teori loh, ini kenyataan pahit dari mesin konvensional. Di mana sebagian besar energi bahan bakar itu kebuang jadi panas doang. Nah, ini titik awal yang penting banget buat ngerti kenapa kita semua harus pindah haluan. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata orang di lapangan ya. Para manajer armada. Buat mereka, ini bukan soal ikut-ikutan tren. Ini soal hitung-hitungan, soal efisiensi, dan soal waktu operasional. Keputusan yang mereka ambil hari ini, itu yang bakal nentuin nasib bisnis mereka ke depannya. Jadi gini, secara mendasar ini tuh dua teknologi yang beda banget. Mobil listrik atau EV, begitu diinjak pedalnya, tenaganya langsung keluar. Gesit banget. Dan karena komponen bergeraknya jauh lebih sedikit, perawatannya juga lebih simpel. Nah, beda banget sama mesin konvensional atau ICE yang butuh RPM-nya teriak dulu buat dapat tenaga dan punya ribuan komponen yang bisa jadi sumber masalah. Nah, ini nih bagian yang paling menarik, angkanya. Coba lihat biaya per milnya. Biaya bahan bakar buat mobil listrik itu cuma seperempatnya solar dan seperlimanya bensin. Gila kan? Belum lagi ditambah biaya servis dan perawatannya yang juga lebih murah. Jadi intinya adalah penghematan jangka panjang yang signifikan banget. Dan keunggulannya itu nggak cuma soal irit bahan bakar loh. Coba pikirin soal efisiensi energi. Mobil listrik itu hampir semua listriknya diubah jadi gerakan. Sementara mobil bensin, sebagian besarnya kebuang sia-sia jadi panas. Artinya apa? Mobil lebih sering di jalan, cari duit, bukan nongkrong di bengkel. Buat bisnis, ini jelas keuntungan besar. Sekarang, kita geser fokusnya dari mobilnya ke jantungnya dari revolusi ini, baterai. Dan di dalam baterai itu sendiri, ada satu komponen krusial yang sering kita lupain, padahal pasarnya lagi meledak. Nah, komponen ini namanya Sistem Manajemen Thermal Baterai atau BTMS. Anggap aja ini kayak AC pribadi buat baterai. Soalnya, baterai lithium-ion itu rewel banget soal suhu. Kalau terlalu panas atau terlalu dingin, kinerjanya bisa turun, umurnya jadi pendek, dan yang paling parah, bisa bahaya. Jadi, BTMS ini bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasanya mobil listrik. Terus, seberapa penting sih BTMS ini? Pasar buat satu komponen ini aja diprediksi bakal tembus 29 miliar dolar di tahun 2030. Angka ini nunjukin betapa krusialnya urusan ngatur suhu di dalam ekosistem mobil listrik. Kenapa pertumbuhannya bisa secepat itu? Ada 4 pendorong utamanya. Orang pengen mobil listrik yang bisa jalan lebih jauh, artinya baterainya harus lebih besar, dan itu menghasilkan panas lebih banyak. Terus, ngecas super cepat itu juga bikin panasnya luar biasa. Kinerja mobil yang stabil di cuaca apapun, dan yang paling penting, mencegah insiden berbahaya di mana baterai ngamuk karena kepanasan, semua itu bergantung sama BTMS yang canggih. Oke, kita udah bahas level mobil dan komponennya. Sekarang, yuk kita zoom out lihat panggung global. Nah, di sini gambarannya jadi jauh lebih rumit. Dan disinilah kita nemuin sebuah paradoks yang menarik banget. Revolusi mobil listrik yang lagi kita omongin ini, ternyata kejadiannya di tengah pasar otomotif global yang secara keseluruhan malah diprediksi bakal menyusut. Aneh kan? Ini konflik utama yang lagi ngebentuk industri otomotif sekarang. Data dari Atradius ini nunjukin ceritanya dengan gamblang. Setelah ada pertumbuhan tipis di 2024, produksi global diperkirakan bakal minus di tahun 2025 dan 2026. Intinya, pasar secara keseluruhan lagi melambat. Tapi, coba kita lihat slide berikutnya, kita bedah pasar yang lagi lesu itu. Wah, isinya beda banget. Penjualan mobil bensin anjlok, sementara mobil hibrida dan terutama mobil listrik, pertumbuhannya gila-gilaan. Ini bukan lagi evolusi biasa, ini udah kayak perang perebutan pangsa pasar. Jadi apa sih biang keladi dari perlambatan global ini? Sebenarnya ini kombinasi banyak faktor. Ada tarif dagang yang bikin rantai pasokan pusing, biaya impor makin mahal, ekonomi yang nggak pasti bikin orang nunda beli barang mahal, dan ya risiko geopolitik secara umum. Oke, jadi kita punya banyak potongan puzzle di sini. Ada keunggulan biaya mobil listrik, ada tantangan teknologi baterai, dan ada pasar global yang lagi bergejolak. Terus, gimana kita lihat masa depannya? Nah, di sini kita coba satuin semua kepingan itu. Tapi ternyata, transisi ini nggak semulus jalan tol. Riset dari EY ini nunjukin ada semacam titik balik. Sebagian konsumen mulai ragu-ragu dan malah balik ngelirik mobil konvensional lagi. Ini pengingat penting kalau adopsi teknologi baru itu jarang banget yang lurus-lurus aja. Pertanyaan ini langsung ke jantung masalahnya. Di satu sisi, konsumen lagi galau. Di sisi lain,
armada komersial itu butuh kepastian mutlak buat operasional mereka. Jadi, ada nggak sih solusi yang bisa jadi jembatan di antara dua dunia ini? Dan inilah jawabannya. Teknologi hibrida plug-in. Konsepnya brilian banget. Sebagai sebuah jembatan, buat perjalanan harian yang pendek dan bisa ditebak, pakai mode listrik aja. Tapi kalau mendadak harus jalan jauh, tenang, ada mesin bensin yang siap jadi genset cadangan. Rasa cemas soal jarak tempuh langsung hilang. Keunggulannya jelas banget. Anda dapat kepastian jarak tempuh dari mesin konvensional, tapi di saat yang sama tetap nikmatin penghematan biaya dari listrik. Ini langkah transisi yang sangat praktis. Ibaratnya bisnis bisa nyicipin dulu dunia elektrifikasi tanpa harus langsung nyebur sepenuhnya. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Masa depan itu listrik, itu udah hampir pasti. Tapi jalan ke sananya penuh dengan persimpangan. Antara efisiensi dan kecemasan, antara inovasi teknologi dan realitas pasar global. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan sampai di sana, tapi bagaimana perjalanan kita nantinya. Apakah mulus, atau bakal banyak guncangan?